Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Azza wa Jalla yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita saat ini disampaikan kembali kepada bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat juga salamnya semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, adik-adikku, kakak-kakak, bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya, alhamdulillah di kesempatan kita kali ini kita dapat lagi bertemu gitu ya, meskipun lewat media tentunya, yang insya Allah mungkin kita akan membahas tentang beberapa keistimewaan, beberapa yang spesial di bulan suci Ramadan ini. Ada begitu banyak keistimewaan dan juga hal yang spesial yang ada pada bulan Ramadan yang tentunya tidak bisa didapatkan atau tidak bisa kita jumpai di bulan selain daripada bulan Ramadan. Apa saja apa saja yang termasuk ke dalam keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Yang pertama adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa sampai kepada bulan suci Ramadan ini, tak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk memperbanyak ibadah. Nah, ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan ini adalah untuk memperbanyak ibadah kita. Contohnya dari segi tadarus, dari segi sholat sunatnya, dari apapun jenis kebaikan, apapun jenis ibadah yang kita lakukan itu mesti diperbanyak, lebih banyak daripada hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Ya. Kalau misalkan kita di bulan Rajab gitu ya, kita sering bersedekah. Nah, maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, jangan kendor gitu. Justru harus makin apa istilahnya meningkat gitu ya. Yang tadinya jarang tadarus, sebulan Ramadan ini kita usahakan untuk senantiasa punya hanca tadarus gitu ya. Hanca itu apa ya istilahnya, wirid gitu ya. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua yang kita jumpai di bulan Ramadan adalah berlipat gandanya pahala gitu. Nah, ini berkaitan dengan kebaikan kita, berkaitan dengan ibadah kita, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat, yang mana disebutkan dalam satu riwayat gitu ya, dalam satu keterangan bahwa pahala kebaikan, pahala ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu sampai dengan 700 kali lipat gitu ya, daripada amal ibadah di selain bulan Ramadan gitu. Kalau misalkan kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, kalau misalkan di hari biasa kita mendapatkan 10 kebaikan. Nah, tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka itu dikalikannya 700 kali lipat daripada hari biasa gitu ya. Di luar
bulan Ramadan. Nah, makanya ketika kita kembali lagi ke nomor satu, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki bulan Ramadan, maka kita harus memperbanyak ibadah. Ya, itu contohnya adalah tadarus Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, lebih besar. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus memperbanyak sedekah. Gitu. Sedekah kepada orang yang sedang berpuasa, gitu ya. Sedekah kepada orang fakir miskin, gitu. Banyak sekali orang yang mungkin kita jumpai kurang beruntung dibanding kita, gitu. Ada yang mungkin kesusahan. Nah, itu kita kasih sedekah, apalagi di bulan yang penuh berkah, gitu ya, bulan Ramadan, maka kita diusahakan untuk senantiasa memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Tapi tidak hanya di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan juga harus lebih memperbanyak lagi sedekahnya. Terus yang keempat, kita itu harus mengetahui, gitu ya, apa sih keistimewaan yang nomor keempat itu. Nomor keempat, keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan yang tidak mungkin kita jumpai di bulan selain Ramadan, itu adalah bulan di mana Allah membuka pintu taubat. Artinya Allah mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, gitu ya. Maka ada satu keterangan yang menerangkan bahwa orang yang berpuasa dengan keimanan dan juga istilahnya selalu berintrospeksi diri, mengevaluasi diri, maka janji Allah itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita menjalankan ibadah puasanya itu dengan keimanan yang kuat, gitu ya, hasil muhasabah dirinya, gitu ya, menjadikan lebih baik. Nah, ketika kita mampu melaksanakan puasa tersebut, maka kita insya Allah akan mendapatkan keistimewaan daripada bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, kemudian yang nomor kelima, nah ini yang spesial, gitu ya. Keistimewaan daripada bulan Ramadan yang kelima adalah adanya sholat sunat tarawih. Nah, ini hal yang tidak mungkin kita jumpai di bulan selain daripada bulan Ramadan. Kalau misalkan di bulan selain Ramadan, gitu ya, kita bisa melaksanakan contoh lain daripada sholat sunat itu adalah sholat sunat duha ataupun sholat sunat tahajud, gitu ya. Tapi tidak dengan sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih itu cuman adanya di bulan Ramadan. Apakah kita bisa menjalankan sholat tarawih di selain daripada bulan Ramadan? Jelas pastinya tidak bisa dikerjakan, karena sholat tarawih ini adalah satu ibadah yang mana hanya terdapat di dalam bulan Ramadan saja, tidak bisa kita dapatkan di bulan selain Ramadan. Nah, itu yang kelima, keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah adanya Lailatul Qadar, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Nah, sesungguhnya di bulan Ramadan itu terdapat satu malam, yang mana satu malam ini khairum min alfi syahrin, yang lebih baik, ya, lebih spesial dibandingkan dengan 1000 bulan, yaitu adanya Lailatul Qadar, gitu. Nah, cuman ini untuk keterangan Lailatul Qadar, gitu ya, banyak ulama yang istilahnya memberitahukan kepada kita kapan terjadinya, gitu ya. Cuman tetap kita tidak pernah tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar, makanya kita biasakan semaksimal mungkin di hari pertama menginjakan Ramadan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan juga
supaya nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut gitu ya, yang mana satu malam tersebut adalah satu malam yang lebih baik dibanding dengan 1000 bulan gitu ya. Nah itu terdapatnya Lailatul Qadar. Nah kemudian yang terakhir yang termasuk ke dalam keistimewaan Ramadan adalah eh, bulan Nuzulul Quran, atau bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini waktunya adalah pada tanggal 17 Ramadan ya. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah, pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ini yang keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Ada 7 poin, salah satunya yang tadi gitu ya, kita diberi kesempatan untuk memperbanyak ibadah, kedua dilipat gandakan pahala, ketiga kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak sedekah, yang keempat kita mudah-mudahan ini adalah bulan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang kelima adanya salat tarawih ya, yang keenam adanya Lailatul Qadar, adanya Nuzulul Quran yang terakhir. Nah, itu semua yang ketujuh butir tersebut adalah di antara sekian banyak keistimewaan yang hanya bisa kita jumpai, yang hanya bisa kita temukan di bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin kita tidak akan pernah bisa menjumpai keistimewaan-keistimewaan ini gitu ya. Nah, makanya daripada itu kita kembali lagi ke nomor satu, hargai atau maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak ibadah sunatnya, ibadah wajibnya, dan amalia-amalia yang baik di sisi Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin pada kajian kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menyempurnakan, memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, lebih khusus untuk saya pribadi yang menyampaikannya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.